أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. Yang saya muliakan segenap para alim ulama, para kiai, para asatid wal asatidah. Yang saya hormati ketua pengurus wilayah NU Kecamatan Gegesik, ketua Ansor, wabil khusus sahibul hajat, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, yang mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur kehadirat Allah, alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama dan bermuajahah. Kita dapat duduk berdampingan bersama teman, handai tolan, kerabat dan kawan dalam rangka tasyakur walimatul ursi Mbak Nur Aini SPD dan Mas Ermanto. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pasangan pengantin ini Allah jadikan sebagai pengantin yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Salawat salam tidak terlupa kita sanjungkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Salawat dan salam juga mudah-mudahan tercurahkan kepada kita selaku umatnya yang taat. Amin. Amin. Umatnya yang patuh. Amin. Umatnya yang cinta terhadap ajaran dan agamanya. Amin. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat minad dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, para kiai, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, saya menghaturkan permohonan maaf jika saya datangnya agak terlambat. Karena selain kena macet di wilayah Losarang, ada pengaktifan jembatan timbang, juga kendaraan saya ada trouble, jadi diantar oleh saudara saya dari wilayah patrol. Mas, ehonya kurangin aja, ehonya kurangin. Jadi sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau saya agak terlambat. Saya ngomongnya pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa nih. Indonesia, Jawa. Bahasa Jawa, saya asli wong Cirebon. Saya asli orang Cirebon. Saya lahir di Cirebon, di Gunung Sari, tepatnya di Pancuran Kerucuk. Itu saya lahir di sana. Di Jakarta sejak tahun 85. Lalu almarhum Ki Haji Ahmad Dasuki Adnan membuat sebuah pondok pesantren namanya Al-Wasilah, diteruskan oleh kita putra-putranya. Efeknya kurangin. Jadi kulang ngomongnya, kulang ngomong Jawaan be ya Bu ya. Jawa Cirebon. Bagian wis manjing ning TV nasional gah angger bae bakal balik ning kampung dewek nganggone bahasa Cirebon, kudu bangga ada di wong Cirebon. Alhamdulillah. Ibu bapak, para kiai, Mas masih banyak Mas, kurangin lagi Mas. Ehonya kurang. Ibu bapak, para kiai, saya tidak akan panjang lebar. Saya hanya akan menyampaikan insyaallah 5 menit saja ya Bu ya. 5 menit belah saja suwe-suwe. Insyaallah yang 5 menit ini menjadi berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pernikahan itu adalah sebuah hal yang sakral. Maka akeh sing ngomong gampang, wong kawinan mah gampang, garing ngucap bae ya puya.
Padahal masih banyak mas, ehonya mas. Padahal ya cukup. Tanggung jawab wong lanang ketika mengucapkan ijab qabul. Wong lanang ngucap qabiltu tazwijaha wa nikahaha li nafsi bidzalik. Seorang calon suami berakad nikah di hadapan wali, di hadapan saksi, kula terima istri kula apa anane, glondong-glondong kula terima. Ketika mengucap, maka tanggung jawab wong tua ucul. Bu, tanggung jawab wong tua wadon ketika sudah ijab kabul, maka ucul tanggung jawabe berlimpah tanggung jawab wong wadon maune ditanggung ning wong tuane karena wis ijab kabul maka ditanggung ning suami ini. Gampang apa angel mengkonon? Gampang. Ketika berpindah ijab kabul, berpindah kewajiban, yang terberat adalah bagi seorang suami ketika berijab kabul bukan hanya dua kewajiban, memberikan nafkah lahir dan nafkah batin, tapi wong lanang sing terberat karena menjadi imam nganggo rabine, maka dosa-dosa rabine kabeh ditanggung ning lakine. Alhamdulillah. Wong wadon alhamdulillah, wong lanang innalillah. Wong dosane dewek bae pirang-pirang. Karena dosane wong wadon iki ditanggung ning suami, maka kewajiban wong wadon cuma siji. Apa kang kewajibane? Kewajiban wong wadon cuman kudu taat, patuh, bakti, beli kenang lawan ding laki, beli kenang gentak-gentak lakine. Sanggup ya Bu ya? Pret. Bu, pengantinnya wis jero kamar wis ya. Wis endah kin. Kun pengantin baru kin pengantin sing bau lah. Karena tanggungan wong lanang menanggung seluruh nafkah batin, nafkah lahir ditanggung ning wong lanang, maka kewajiban wong wadon cuma siji, taat, patuh, bakti, beli kena ngelawan ning lah. Krungu beli Bu? Krungu beli Bu? Cuma itu kewajiban wong wadon. Barang zaman kian wong wadon akeh Pak dudung kene kan ning bongas desa boke kula. Wong wadon akeh sing pada ngumbangi lakine. Ning kene anak tak beli. Langka lagi ngaji. Ya embus balik mah. Ana wong wadon sing duwe laki Masya Allah apa maning lamun duwe laki ne melarat wadone sugih. Hari ngumbangi laki deh, Masya Allah, laki ne kaya lakargane, laki ne salah setitik rabin ngumbangi sampai malang kerik nuding dak serap laki, dituding bari malang kerik bari ngomong apa, madar sirawang lanang mene beli gableng apa-apa, mangan olie kita mas, jadi umah olie mangkat luar negeri Taiwan, Taipei, Taiwan. Dua mobilnya kita, dua motore, mother sampean wong lanang mene beli gablek apa-apa, mene mau gawa pentungane hansip. Lamun kita dikononakan bagian kita gawa pentungane hansip sira inggal bengi gelem dikemplangi ya. Bu, sampai kanjeng Nabi Muhammad ketika akan meninggal dunia. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad lagi Arab meninggal dunia, kanjeng Nabi pesen
Apa pesannya Kanjeng Nabi? Ittaqun nisa, ittaqun nisa, ittaqun nisa. Kita titip wong wadon. Dulu orang perempuan harkat martabatnya di bawah, jatuh. Islam datang, harkat martabat wong wadon diangkat ning Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi mau meninggal dunia, Rasulullah Muhammad pesen, apa pesennya? Jaga wong wadon, aja sampai rusak karena di akhir zaman nanti jare Kanjeng Nabi akeh wong wadon, walaupun ibadahnya hebat, salatnya hebat, inggal bengi wong wadon tangi. Ibu-ibu mungkin bakal bengi tangi beli bu, ngapain? Nguyuh. Silakan maning wong wadon bakal tangi nguyuh, bakal beli nguyuh ngerayangi dompet laki nih. Urut temen kang yang urung robine kita gelok mengkonon. Ibadahnya merasa hebat, puasanya hebat, tirakatnya hebat, puasanya hebat. Tapi di akhir zaman kata Rasulullah, ketika Rasulullah Muhammad Isra, Kanjeng Nabi Muhammad diperlihatkan surga. Kanjeng Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Kanjeng Nabi Muhammad iku bu, ketika masuk ke dalam surga, Kanjeng Nabi Muhammad ndeleng ana malaikat yang lagi bangun istana. Batu batanya terbuat dari emas, intan permata berlian, pasirnya zamrud. Dibangun oleh para malaikat-malaikat Allah sedang membangun istana di dalam surga. Kanjeng Nabi Muhammad takon ning malaikat Jibril, "Ya Jibril, itu siapa yang lagi bangun istana?" "Iku malaikat-malaikat Allah." "Lagi gawe apa Jibril?" "Gawe istana." Batu batanya terbuat dari emas, intan permata berlian, pasirnya zamrud. Kanjeng Nabi Muhammad takon, "Nganggo sapa istana ya Jibril?" Dijawab oleh malaikat Jibril, "Iku istana nganggo umatmu ya Rasulullah Muhammad, wong Jagapura blok tumpal." Amin konon bu di. Istana di surga dibangunkan oleh para malaikat nganggo wong Jagapura blok tumpal. Sing kaya ngapa umatku ya Jibril, yang disediakan oleh Allah istana yang terbuat dari emas intan permata. Untuk umatmu ya Muhammad, wong Jagapura sing gelem membangun masjid, sing gelem dirikna musolah, yang mau bantu untuk masjid, untuk pembangunan pesantren, maka man banal masjidah banallaha lahu baitan fil jannah. Sapa wong sing bantu untuk pembangunan masjid 1000 perak beka, insyaallah niscaya sampean dibangunkan istana oleh Allah di dalam surga. Amin ya rabbal. Wis 5 menit ki priwen terus. Oh lembur. Tekan jam pira pengajian kayak biasanya? Jam loro. Temenan ya? Awas. Pak balik bonggan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya kopi dialih menek yang bertekan jam loro mah kopi. Nah, wong NU mah wajib ngopi. Ibu bapak, tekan apa mau kan? Kanjeng Nabi Muhammad diperlihatkan surga. Lalu Kanjeng Nabi Muhammad keluar dari surga. Kanjeng Nabi Muhammad ketika Isra juga diperlihatkan neraka. Begitu diperlihatkan neraka, Kanjeng Nabi Muhammad gemeter. Kenapa? Saking dahsyatnya neraka. Jare Kanjeng Nabi, lamun neraka itu ada yang bocor selobang jarum saja, maka niscaya dunia remak bebek. Selobang jarum saja, kalau neraka itu bocor, maka dunia luluh lantah. Kanjeng Nabi Muhammad gemeter begitu di dalam neraka. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad gemeter? Kanjeng Nabi Muhammad membayangkan betapa dahsyatnya api neraka. Sampai Kanjeng Nabi Muhammad sujud ke hadapan Allah, ngomong maring Allah, "Ya Rabb, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarada." Bukankah engkau telah ridho kepadaku ya Allah? Lamun sampean bener ridho maring isun jare Kanjeng Nabi,
maka aku minta kepadamu la arada wa wahidan min ummati finnar. Amin. Cari Kanjeng Nabi, lamun engkau ya Rabb telah ridho kepadaku, maka aku minta kepadamu ya Allah satu saja permintaanku, la arda wa wahidan min ummati finnar. Ya Allah, kita beli ridho jare Kanjeng Nabi lamun ana umatku wong Jagapura sing manjing ning neraka. Amin. Calon-calon surga kabeh. Umat Rasulullah Muhammad adalah umat yang safwatur rahmah. Umat yang banyak dapat kasih sayang Allah. Seberapa besar dosa umat Rasulullah Muhammad, jikalau dia mampu bertaubat memohon ampun kepada Allah, maka niscaya seluruh dosa-dosanya diampura ning Gusti Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kanjeng Nabi gemeteran dalam neraka. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad gemeter? Karena Kanjeng Nabi Muhammad deleng ternyata sing akeh dari penghuni neraka bukan dari kalangan bapak-bapak, dudu dari kalangan wong lanang, justru sing akeh manjing neraka dari kalangan wong wad. Dudu wong kene, dudu wong wadon. Gue palangi idul. Dudu wong kene mah insyaallah ahli surga kabeh. Amin. Laka potongan lawan ning laki langka lagi ngaji. Di dalam neraka ternyata yang paling banyak masuk neraka wong wadon. Kenapa akeh wong wadon pada kejebrus ning jero neraka? Karena akeh wong wadon beli ngerti tata krama kepada suami, tidak ngerti akhlak kepada suami, tidak ngerti kewajiban kepada suami. Di Jakarta ana wong wadon dua laki-laki ne kokon bebasuh. Ana beli ning kene. Oh akeh. Ora bine sampean mengonon. Oh beli. Ana sing duwe laki-laki ne kokon momong bocah, ana beli. Oh ana sing dua laki kokon ngepel ana ya suwe-suwe laki kokon pada meteng bang. Sallu ala Nabi Muhammad. Bahkan zaman kian maaf kita beli ngomong wong wadon lagi ngaji. Zaman kian akeh wong wadon sing pada bebodoh ning laki. Ngomong ning lakine, Mas, izinaken kula jarep mangkat ing luar negeri je Kang. Bokat bae baka mangkat ing luar negeri, balik-balik bisa tuku sawah, bisa gawe omah. Begitu mangkat ing luar negeri bermabur, oli sebulan rabine telepon ning lakine, nelpone jaluk peg. Masya Allah, mudah-mudahan yang kene langka, amin. Laki ning Jagapura blok tumpal ngenes, baring geceki dada, ngelamun belakine, bari nembang, kula ngenteni, balik sing luar, terus apal bakal nembang ma apa? Ngupahi janji sehidup semati. Laki ngenes durung mangan-mangan acan. Nangapa sekian ngingkari. Laki ngemek dada ibarat tebu di met manise dibuang ampase di met kulane durung ngopi kecewa. Oh sungguh kecewa.
Laki ini nangis ngemeki dada nyempot bening pojok musola. Ora lok ngabari angger disengiti batin semene apa lu pasti kurang apa nih lakine kecewa di PHP ning rabi padahal lakine ning Jagapura termasuk wong lanang sing setia sampai rela gelem dagang pindang pak senok pernah jaluk sun rela bobok kayak apa lu rumang sakula wong lanang rela korban jiwa raga dilawani dagang lakine kecewa lakine setia di PHP ning rabi insyaallah bu pengen mancing surga pengen oke judulnya pengantenan sallallahu Nabi Muhammad sallallahu Nabi Muhammad maka kewajiban wong wadon ajak nglawan ning suami senajana sampean ibadah ngerasa hebat Ustaz priwen tad kita kokon bakti ning laki tad kita dua laki bakal bengi pegaweane jam iya papatan kita dua laki ora kaberantan lamun masih dadi lakine sampean masih wajib bakti maring suami sanggup ada seorang wanita solihah taat kepada Allah ahli ibadah dua laki beli kaberan pembunuh pemerkosa pembunuh bayi laki-laki siapa Asia dadi rabine Fir'aun. Fir'aun itu dikatakan di dalam Al-Quran wa idnajainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um min rabbikum adim. Asia dadi rabine Fir'aun padahal Asia seorang wanita yang solihah dua laki beli kaberan pembunuh, pemerkosa, pembunuh anak-anak yang baru lahir dibanting bu baka mateni. Apakah Asia begitu dari rabina Fir'aun? Apa Allah perintah Asia? Fir'aun beli bener ku. Wis baka gawe kopi campur be karo rinso sisan. Asia, Fir'aun beli bener ku. Apakah Asia baka bengi donga ya Allah kula beli kaberan temen dua laki kayang kenen ki beli gage mati bae beli selagi masih jadi suaminya maka Asia diperintah oleh Allah untuk taat patuh kepada suami. Jadi wong Jagapura blok tumpal dua laki kayang apa bae sampean wajib taat patuh maring suami lamun sampean pengen dadi ahli surga insya dangdan ke pengantin sing baru wis jero wis ya dangdan sing ayu nganggo suami ya bu pakai parfum sing bagus sing wangi nganggo suami Cina Arab kondangan mali-ali kosi dinggoni kabeh sampai melakukannya kayak wong cangkrang gelang kosi sesikut gelang ditakoni warsi je kondangan beli iya jeng koding kita melu galung ka wong wadon pak kalung bandul cilik beka dikaton-katonaken wong lanang mah beli sombong bu bandule gede disusupaken. Balik-balik pengajian takon ini lakin tas mendibok anu jetas pengajian
Siapa sih ngaji Kang Wahab? Oli apa mbok anu je lumayan joli bandul. Dandan yang cantik untuk suami tidak hanya masih pengantin baru, sampai wis pengantin tua gah wajib dandan untuk bagian tua gah teplok sing kandel. Arab turu bareng karo lakine sing kandel diteplok ki pipine. Bagian tua gah tua kan biasanya wis peot. Teplok tengene kiwene melorot maning. Teplok kiwene tengene melorot maning nganggo bibir merah kurang abang caos tambah ibu. Sampean manjing kamar arep turu bareng karo lakine pateni lampu cetek mati. Sampean ngenteni ning kamar dandan si medok lambene di abang-abang. Begitu lakine manjing blek klenger. Digugah ning rabine mang jetangi nang apa klenger je. Ana ondel-ondel sing endi? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, kin ngaji ya bu ya. Kita beli nguara ibu-ibu. Kin ngaji. Nanti tak contohkan. Insya Allah kula ceramah ning kene tekan jam loro. Sanggup ya bu ya? Insya Allah jam loro. Temenan ki jam loro. Dandan cantik untuk suami. Pakai parfum untuk suami. Arab kondangan mah parfum sing disemprot. Arab turu bareng karo lakine autan dibore-bore kabeh autan. Autan remason koyo wis nemplok ning batuk begitu lakine ngambung kabeh silak pahing. Nang apa aja Kang pipine sira pait ana beli ning kene sing model mengkono ana beli. Akeh lamuk. Arab kondangan ayu-ayu nganggo kelambine gesing larang online jemas online. Giliran Arab turu bareng karo lakine daster soek. Anu jemas adem. Wis daster soek mambu kelek. Dikekeping ngentut. Diambung lagi ngorok. Ngoroke dawa. Jare abah kula lamun ana wong ngorok dawa ikut tandane pasti wong melarat. Si melarat pakenang apa wong ngorok dawa melarat? Karena Kanjeng Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku bakat turu bu ngorok bu. Kanjeng Nabi Muhammad itu lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada. Seumur uripe Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak pernah mimpi buruk, tidak pernah mimpi jorok, baka kita wong Jagapura sering-sering mimpi buruk. Kanjeng Nabi Muhammad beli pernah mimpi. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah bermimpi? Karena wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Walaupun Kanjeng Nabi Muhammad matanya terpejam, tapi hati Kanjeng Nabi Muhammad tidak tidur seumur hidupnya. Kanjeng Nabi Muhammad matanya boleh terpejam, suara ngoroke metu, tapi hati Kanjeng Nabi Muhammad pirso ngerti sapa bae sing ana ning sekelilinge. Sallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad pernah tidur bersama dengan keponakannya namanya sahabat Abdullah bin Abbas. Begitu sahabat Abdullah karo Kanjeng Nabi tidur di bawah bukit namanya Wadil Fatimah. Ning kono Kanjeng Nabi gelelengan tidur bengiku. Sahabat Abdullah bin Abbas ngecek ki mamange kita ki turu ta beli. Begitu Kanjeng Nabi merem, srep metu suara ngoroke. Dawa. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad ngoroke dawa? Karena Kanjeng Nabi Muhammad wetenge kosong. Wetenge kosong tirakat riyadhah puasa Senin Kemis muasani siapa? Muasani umate wong Jagapura. Amin. Maka pantes lamun kiai zaman bengen, ulama-ulama zaman bengen, ning Cirebon, ning Indramayu, ahli riyadhah, ahli tirakat, pantes dari kiai ulama sakti. Kenapa? Sering puasa, mangane arang-arangan.
Barang kiai zaman kian puasa arang-arangan sering mangan. Pantesan kiai zaman kian lemu-lemu. Kiai zaman dulu riyadhah, tirakat, apalagi mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama. Kayak ngapa Mbah Wahab Hasbullah, seperti apa Ki Hashim Asy'ari, seperti apa Ki Abbas, riyadhah, puasa, pantes sakti kacang ijo di balangna jadi tentara. Betul? Saking sakti ye Kiai Cirebon, abakula cerita Wahab, Kiai Cirebon saking tukang puasa ahli tirakat, lamun lagi zaman penjajahan, Kiai zaman bengen ditembak, der beli mati. Kula takon, nang apa Pak beli mati? Beli kena. Nah, umpama jam pising beli kena iki sing angel. Betul? Kung zaman bengen kiai itu, Pak, cuma modal banyu bekah. Abakula almarhum Kiai Dasuki Adnan bisa mendirikan pesantren di Jakarta 1 hektar luasnya, modal banyu namanya Kiai Sembur. Jampine kiai mandi. Lamun bapak-bapak dua rabi rewel ki, jampine mangkanen sok dijazain kula. Priwen Kang ki, dicatat ya kena. Lamun dua rabi rewel jampine mangkanen. Bismillahirrahmanirrahim, cing calingkem buntu temangap cangkeme mingkem. Diling-eling, cing calingkem buntu temangap cangkeme mingkem mak rabine kita singarene kartem. Mingkem berkah la ilaha. Buh, diemposakan banyune rabine sampean lagi turu semburan raine. Buh. Apa rabine kita waras tad rewele tak jamin rewele waras dan langsung ganti ngamuk. Kiai bengen jambine mokon lho. Lamun sampean ibu-ibu wong wadon dua laki beli balik-balik teka mengkiai. Assalamualaikum Kiai, waalaikumsalam. Nang apa mbok anu je Kiai lakine kita arang-arangan balik. Alasane mancing bae. Ana ning kene sing lakine doyan mancing anak. Di waraga baka wong mancing mah masa maju wa. Maju mah kegebur. Laki dia beli balik-balik tekaning kiai amber adem dijampin makin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya uyun fama ala kulli syai'in qadir kun fayakun cahayaku Nabi Yusuf rupaku rupa Ali badanku badan Muhammad. Jika pandang jatuh, jika pandang rebas, sahu nama cintaku hunta Allah cintaku diguncang ruh khilaf. Yahu ya Jibril, Yahu ya Mikail, Yahu ya Israfil, Yahu ya Izrail. Yen lakine lagi turu gage tangia. Yen wis tangi gage dodoka, yen wis dodok gage ngadega, yen wis ngadeg gebura kening kali. Wasladas berkah la ilaha. Puh, diposakan banyune nak naning ibu-ibu. Diidung banyune ibu ya. Adem beli bu. Adem, alhamdulillah. Wis jam 11 lewat terus gini. Tekan jam pira? Jam loro ya. Cuan bongkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad tidur beserta ponakannya sahabat Abdullah bin Abbas. Abdullah deleng Kanjeng Nabi Muhammad begitu matane merem, maka suara dengkurannya metu ngorok dawa. Jadi bisa diprediksi lamun sampean anan deleng wong lanang wong wadon ngorok dawa wis pasti kayak Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Muhammad kumong tadi wong sugi kumong wetenge kosong puasa bagen Kanjeng Nabi Muhammad beli mangan sing penting umate. Maka Kanjeng Nabi Muhammad disebut Nabiyil Ummi, seorang nabi yang cinta kasih sayang kepada umatnya, mengalahkan cinta kasih sayang seorang ibu maring anake.
Ana beli wong tua sing beli sayang ning anak, ana beli. Tidak ada orang tua yang tidak sayang kepada anak. Iki Nuraini, SPD dan Ermanto ini dinikahkan oleh orang tuanya sebagai bentuk kasih sayang wong tua, ya Bu ya. Wong tua rela korban, rela tirakat, rela riyadhah. Bagian wong tua beli mangan, sing penting anake mangan. Bagian wong tuane susah, sing penting anake beli susah. Bahkan kecintaan wong tua maring anake tekang akhirat, cinta seorang tua maring anake akan terus bersambung kepada anaknya. Ngandel beli Bu, ngandel beli Bu. Kula iki kembar Bu. Ibu kula ku sayang ning kula, kula masih urip sampai detik kian. Betapa susahnya wong wadon ketika hamil, ya Bu ya. Boleh orang perempuan bakti kepada suami, boleh orang perempuan taat kepada suami, tapi wong lanang kudu ngerti ning pegawean wong wadon lebih pegel daripada wong lanang. Rungokaken Pak. Tenang Bu, tak dukung Bu. Amber imbang. Priwen wong wadone pengen dadi soleh. Lamun laki ini orang nok buruki jamaah. Betul. Wong wadon mah apa wong lanang ya Pak. Wong wadon kon ayu dipai belanja sedina 20.000 ayu sing endi? Nggih boten Bu? Nggih boten Bu? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tambah nafsu kula tambah bengi iki. Kanjeng Nabi Muhammad tidurnya ngoroke dawa. Kosong wetenge. Sejen karo wong sugih. Maka wong sugih manjing surga kari-karian. Maka wong melarat mah Masya Allah gelis. Delengan ka wong miskin ka. Beban langka, utang langka. Wong sing gawe blenger kan wong utangnya akeh. Betul. Wong miskin narik beca sedina oleh 10.000 tenang, melangkring sikile turu. Duit cukup, utang langka, beban langka. Begitu mati malaikat nakon, man robuka siapa Tuhanmu Allah? Hartamu dari mana? Boro-boro harta. Uangmu kau apakan? Boro-boro uang. Wis manjing-manjing. Tapi wong sugi dari mana hartamu, untuk apa kau gunakan, dari mana dapatmu halal apa haram, wah kari-karian. Maka wong miskin manjing surganya ulu. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngoroke wong miskin dawa, baka wong melarat, baka wong miskin dawa, baka wong sugih wetenge kebok, baka ngorok nyangkut. Nyangkut wetenge ki. Isine ge macam-macam, pikiran macam-macam wis. Sejen maning nomor 3 ngorok kayak wong ngompong. Ah wis aja kuat sing nyewot. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka di dalam rumah tangga ini kita patut contoh. Ada 3 contoh yang saya ambil. Pertama, contoh yang patut kita jadikan contoh. Itu masuk Islamnya Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran, itu sebab pernikahan. Maka tema ini saya angkat di TV One ataupun di El Sinta TV saya angkat. Karena zaman kian Pak punten, ning Jakarta itu sudah diangkat yen Prabu Siliwangi itu dudu wong Islam. Kalau Prabu Siliwangi bukan orang Islam, menikah dengan Nyai Mas Ratu Subang Larang, Nyai Mas Ratu Subang Larang menikah dengan Sultan Abdullah bin Sultan Hutmim Bani Israel, 2 anak Syarif Hidayatullah, apakah pernikahannya haram? Saya ini ada salah dikit, saya di PWNU DKI, bukan di PC. Saya ketua 2 lembaga dakwah NU PWNU DKI, dan saya direktur Mu'alaf Center NU DKI. Jadi lamun anda wong manjing Islam, kula sing gawe sertifikat, kula sing tanda tangan.
beli sombong, kula asli wong Cirebon. Saya mengislamkan orang Rusia, saya mengislamkan orang Chinese, saya mengislamkan orang Hindu Buddha. Mereka masuk Islam lantarannya persis seperti sejarah masa lalu, gara-gara pengen kah. Apakah itu dilarang di dalam agama? Tidak. Wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Janganlah kau menikahi mereka orang-orang musyrik hatta yu'minu, sehingga mereka beriman. Lamun wis iman kena tabli. Sallu ala Nabi Muhammad. Ajak kalian baliknya digawakna berkat ya. Soalnya kula gelok ditakoni rabi kula. Tas menikang tas ceramah ning di Jagapura. Lamun laka berkatnya ke rabine kita nyewot bu. Ai kiai wedi keding rabine ya wedi pada bae. Sehebat-hebatnya wong lanang basa wandia lawan rabine. Sok. Soeharto Presiden Republik Indonesia 32 tahun berkuasa. Wedi ning siapa? Ning Ibu Tin. Kiai boleh ning panggung ceramah membara, membakar, menggelora, diumpangi rabine. Ya. Nabi Adam ku Pak bisa mudun mengdunia. Nang apa? Diumpangi ning Ibu Hawa. Jare Ibu Hawa Kang Adam, kita pengen mangan buah gun. Aja nok, itu dilarang oleh Allah. Itu dilarang oleh Allah, aja maning mangan, marak gak beloli. Apa jari Ibu Hawa? Awas bakal beli. Bakal beli. Bakal wis dia awas gak wong lanang mamikir kan apa? Bakal beli. Nabi Adam marak. Sikile melangkah. Dibasuh di dalam wudu. Tangannya memegang. Sampai sikute kenang wiwitane dibasuh di dalam wudu. Rambutnya menyentuh dibasuh di dalam wudu. Betul? Mulutnya memakan dibasuh di dalam wudu. Berkumur, beristinsak cungure dibasuh. Kenapa? Mencium buahnya dibasuh di dalam wudu. Wajahnya dibasuh karena menatap itu pandangannya, menatap pohon khuldi dibasuh. Maka lamun ana wong takon, nangapa sing ngentut bokong sing dibasuh rai? Iku jawabane. Anu justru ngentut brot je bokong, nangapa dibasuh rai je? Iya. Karena wudu itu bukan mensucikan, bukan membersihkan, tapi wudu itu mensucikan. Yang sudah bersih disucikan karena akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Ibu bapak, kendingin. Saya harus menyampaikan sejarah Nabi dulu. Di dalam membina rumah tangga iki, kula takon dingin. Kira-kira wong bina rumah tanggaku angel ta gampang? Jawab sing jujur, angel ta gampang? Angel. Pengantin baru boleh mesra-mesraan panggile AA Yayang Dedek Emas. Oli 3 wulan. Sejen maning, oli 2 tahun, sejen maning, oli 20 tahun ya, bapaknya bocah dika. Wis mangkon. Angel uang bina rumah tangga aja maning kelas kita. Yung kelas para nabi be gagal. Apa jare Gusti Allah? Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Tambah semangat, tambah bengi. Innallaha astafa Adam. Allah milih Nabi Adam, keluarganya tidak dipilih oleh Allah. Rabine beli dipilih oleh Allah, anaknya ada yang terjadi pembunuhan, maka dipilih oleh Allah. Mung Nabi Adam baik, keluarganya tidak dipilih oleh Allah karena Nabi Adam dianggap gagal ngurus keluarga. Nabi Adam gagal. Wa Nuha, dan Nuh aku pilih kata Allah. Cuma Nabi Nuh bae dipilih, rabine dadi musuh.
anaknya membangkang Kan'an. Ustad, apa benar ana rabine nabi sing dadi musuh? Quran yang bicara. Apa kata Quran? Dharaballahu mathalan lilladina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina as-salihin. Perumpamaan contoh istri yang durhaka kepada suaminya, istri yang berani ngelawan sama suami, istri yang membangkang bahkan menjadi kafir, itu laksana rabine Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut, kanata tahta abdaini bin ibadina salihain. Padahal kedua istri Nabi ini berada dalam pengawasan hamba-hamba Allah yang soleh. Rabine Nabi tadi musuh. Apa maning rabine Rabine Nabi tadi musuh. Apa maning rabine ku. Lebih Nabi lebih. Rabine Nabi tadi musuh. Apa maning rabine Makanya zaman kini akeh sih ngomong aja benok cek abin karo ustad. Apa sih mah ustad laka duite. Ustad je paling bakana sing mati awane bengine tahlil karena nok la ilaha. Balik ke oli berkat oli bekakak ayam anak rabine pada mangan karena nok. Lagi covid karena nok ustad panen karena nok. Sadina wong 7 wong 10 keding. Berkat ngomong ambur-amburan ning umay ustad. Ika ustad kana nok lamun laka tahlil baka bengi pada donga kana nok. Ya Allah sekiki sapa maning sing mati ya. Padahal jagat lamun laka ustad, jagat lamun laka kiai, keberkahan Allah dicabut. Betul? Maka luru ganti ustad angel apa gampang? Luru ganti ustad angel, luru ganti kiai angel. Aja maning luru ganti ustad, luru ganti kiai, luru ganti imam tajuk angel apa gampang? Waya maghrib tajuk adzan begitu komat laka imame tak jamin dorong-dorongan. Surabaya sing tuaan. Akhirnya ning kene ge mengkonon ya. Hari urusan imam moya dorong-dorongan. Begitu sing didorong dudu lulusan pesantren, mantan preman dadi nekat ngadep manjing di musola. Baka ana mantan preman wis tobat angkat dari banser. Amin. Jangan dimusuhi. Karena ada seorang wali Allah yang dulunya disebut dengan penjahat Lokajaya, namanya Raden Syahid putra Adipati Tuban. Dulunya menjadi penjahat Lokajaya, nyolong, rampok harta orang-orang yang kaya, dibagikan kepada fakir miskin. Bener apa salah? Bener. Ngerampok hartane wong-wong sugih, nyolong hartane wong sugih, dibagi ning fakir miskin. Bener apa salah? Ya priwen bener. Ketemu dengan Sunan Bonang, jare Sunan Bonang, Raden Syahid lamun sirang rampok harta orang-orang yang kaya dibagikan kepada fakir miskin dengan cara yang tidak benar, maka kaya dene bersihi meja nganggo banyu comberan. Kira-kira tambah bersih atau tambah kotor? Tambah kotor. Ketemu sama Sunan Bonang ditancepaken tongkat ning pinggir kali, topo nyetop upo, puasa beli mangan, beli minum. Puasa, zikir, riadah di pinggir kali, lulus jadi sunan, arane Sunan Kali Jaga. Bokat uang jaga pura blok tumpal anak simpen dadi wali giok tak tancepaken tongkat ning kali gegesik. Insya Allah lulus jadi Sunan Jaga Kali. Bari gawa pancingan karo anco. Masih usum beli anco ning kene. Sing didorong maju mantan preman, alhamdulillah. Begitu takbir sajian dewek takbir juga. Takbir amba Allahu Akbar. Hati-hati ki. Ning Jakarta usum wis. Takbir amba ditakoni nang apa takbir amba? Innallaha wasiun alim. Allah Maha amba.
Amba si amba bature melas. Ana sing takbir kaya wong balapan motor. Allah. Beli mari-mari. Ana sing bakas sembayang ning Jakarta nih, Cempaka Putih itu pusatnya. Bakas sembayang kudu ngedek driji bature. Kula ngalami driji kula diedok. Driji kula lagi cantengan, Pak. Diedok sekuat kula ya tak edok sira. Maka baka wong lanang ki sembayang ki punten ya. Ini ilmu fikih nih. Baka wong lanang sembayang sikile aja rapet-rapet sing randakan amba. Kenang apa? Bokat ana sing kejepit. Baka wong wadon aja amba-amba Bu sing radakan rapet. Kenang apa? Bokat masuk angin. Begitu maju dari imam baca surate baca Fatihah luar biasa. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makmume maca amin, giliran maca surat keder ki mantan preman. Keder lagi keder maca surat kelingan ki mantan preman. Lagi demen rang dawang Jagapura. Arane watini. Tadi suratnya sing dibaca watini. Watini wazaituni waturisini wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa apa ya lebih mancing daripada isi ditambah dewek illalladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cari lebih ci amin maning caja. Akhirnya sing diwaca surat sing paling cendek ning Al-Quran inna a'toina paling pendek. Quran itu punya 114 surah, ada 30 juz, ada ayat muhakkamat, ada ayat mutasyabihat, diawali dengan suratul Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas, ada 6.666 ayat, ada 1.000 ayat amar, ayat perintah, ada 1.000 ayat wa'id, ayat janji, ada 1.000 ayat tahdir, ayat anjuran, ada 1.000 ayat nahi, ayat larangan, ada 1.000 ayat amsal, ayat kisah, ada 1.000 ayat wa'du, ayat wa'id, ayat ancaman, ada 500 ayat hukum, ada 100 ayat doa. Cek ning jero Al-Qur'an. Bekas sampean dongakan Rabbana atina baya. Rabbana la tuzigh qulubana Rabbana inni askantu Rabbana taqabbal minna Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak Rabbana la tuzigh qulubana Rabbana iku ada 100 di dalam Al-Qur'an. Beli ngandel cek. Ada 100 ayat doa, ada 66 ayat nasih dan mansuh. Menurut Imam Ghazali jumlahnya 6.666 ayat sing paling cendek ning jero Al-Qur'an inna a'toina. Begitu maca inna, jare lebih ganti sing cendek pe inna aja. Dibaca inna a'toina kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna a'toina kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna apa ya? Lagi keder maca ina anan ini uang jaga pro blok tumpal pen melu jamaah kanggo mukena bari melayu sikile nyerimpet di ngarapan lawang tajuk niba kedebuk inalillahi. Jare imamnya bener jan ini inalillahi inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini melongo. Siapa sih modar, Cang? Ibaka imam terawih kadang-kadang keceletot lebak ono ku.
Dingkene bakal waya traweh, sing gelis ta sing cepet sing dipilih. Sing gelis ta sing cepet. Maca kuliah Bu, beli perangkat-perangkat di Jakarta. Masya Allah. Maca kuliah yul kafir la abudu ma ta'budu wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abattum wala antum abidu ma'abud wala ana abidu ma'abattum wala antum abidu ma'abud. Makmu lagi apa bat but. Wala ana abidu ma'abattum wala antum abidu ma'abud jare makmu laku melaka. Ya lakum dinukum waladdallin. Bubar kabeh. Aja maning luru ganti ulama kiai lu nganggo kupluk baik beli takon kiai bisa tak beli. Maka kalau acara nuzul Quran di Jakarta, saya tidak menjelaskan bagaimana Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah langit dunia sampai ning Kanjeng Nabi Muhammad, tapi yang saya jelaskan adalah bagaimana Quran tekang Indonesia. Betul? Indonesia kita tanah Jawa bengen durungana wong Islam, Bu. Dikuasai oleh raja-raja Hindu dan Buddha. Kerajaannya belum ada penguasa raja Islam. Ada seorang namanya Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq bin Zainal Abidin, keturunan saking Sayyid Hussein, keturunan saking Fatimah putri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Hasanuddin satu malam ngimpi. Bu. Us ngantuk durung. Terus Bu ya, ki mumpung ketemu ki, angel ngundang dai TV-an masa sebenarnya mah. Nanti saya tayang lagi di E-News, nanti insyaallah bulan Agustus awal. TV-an juga bulan Agustus insyaallah saya tayang lagi. Tapi bakal sampean perlu ngundang kula gampang, tinggal telepon bae. Ustaz Zul itu orang dekat saya. Dulu pernah ngabdi ngajar di pesantren saya di Al-Wasilah. Jadi kalaupun saya sudah masuk TV, saya tetap beli mikirnya amplop, beli. Sini. Beli. Ulama dipaya alhamdulillah, orang dipaya kebangetan temen. Ibu pernah mimpi, Bu? Pernah mimpi, Bu? Jare Kanjeng Nabi la tabqa minan nubuwah ar-ru'yatus salihah. Tidak ada yang tersisa daripada ilmu kenabian kecuali mimpi-mimpi yang benar. Lamun sampean ngimpi ketemu setan, kuntilanak, pocong, genderuwo, merkayangan, kuntilanak, sundel bolong, sampean tangi ngadep ngiwe, ngidu. Tali baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ngidu aja kakek ngulakin lagi turu di doni aja. Kalau sampean mimpi baik, mimpi benar, sampean ngadep nganan, sampean dongah ya Allah, muga-muga mimpi kula jadi kenyataan. Alhamdulillah. Karena mimpi itu ilmunya para nabi yang masih ada hingga saat ini. Kanjeng Nabi Muhammad mimpi, Nabi Ibrahim mimpi, Nabi Yusuf mimpi, Khadijah lagi Arab dadi rabine Kanjeng Nabi ngimpi. Apa ngimpine? Masya Allah. Khadijah iku Bu lagi Arab dadi rabine Kanjeng Nabi itu posisine wis rangda ping pindo. Rangda ping pindo. Ning patrol mana rangda ping 11 keding jane. Kurang dapat doyan kunih. Khadijah itu nasabnya bersambung kepada Rasulullah Muhammad. Khadijah binti Asad, binti Khuwailid, binti Abu Uzza, bin Qusay, bin Lu'ay, bin Kilab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Ilyas, bin Ma'adi, bin Adnan, bin Ismail, bin Ibrahim alaihis salam. Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdi Manaf, bin Qusay, nyambung Kanjeng Nabi Muhammad nasabnya dengan Qusay. Kita wong Jagapura kalau kula sedulur kabeh nasabe nyambung ning ndi? Ni Nabi Adam alaihis. Wis tumpale Nabi Adam. Nyambung kabeh nasab manusia sumbernya saking Nabi Adam alaihis salam. Khadijah ngimpi
Kula takon sepidah mali, ibu-ibu pernah ngimpi, Bu? Pernah. Apa maning lamun kula ngimpi ketemu karo wong tua sing wis langka? Ngimpi ketemu karo wong tua sing wis meninggal dunia, iku tandane wong tuane sampean kangen ning sampean. Bahkan kadang-kadang wong tua ngelingna, nang bocah sira nang apa ora lok ngirimi dongak maring kita, padahal kita didik sira. Iki kadang-kadang anak pada kewalik, Bu, ziarah kubur tekang Gunung Jati sampai Wali Songo tidak dilarang. Ziarah kubur tekang Wali Lima, Wali Songo, tekang Madura, tekang Surabaya, bahkan tekang Bali, ziarah wali, kuburan mbok bapane rungsep, patok hilang, beli diurusi. Ay bener. Tidak akan mulia orang yang tidak memuliakan orang tuanya. Tidak akan mendapatkan kemuliaan di dalam hidupnya orang yang tidak memuliakan orang tuanya. Tidak akan jadi orang yang sukses, orang yang lupa jasa orang tuanya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yung kanjeng Nabi sekelas Rasulullah Muhammad tekak mengkuburan Nabi Ibrahim. Kula mana meng Palestina. Ibu-ibu pengen yang Palestina pengen? Masya Allah. Palestina iku, Bu, negaranya para nabi. Kula teka meng Palestina kaget kula, Masya Allah. Wong Palestina kula nange ganteng-ganteng. Wadone ayu-ayu. Wong Palestina karo wong Jagabura blok tumpal bedane tipis jare kula mah. Pada bae ayu mah. Kari wong Palestina cungure bangir lambene tipis, ari wong Jagapura blok tumpal lambe bangir. Cungure tipis. Karena Palestina nasabnya dari Syam. Syam itu anaknya Nabi Nuh. Nabi Nuh dua anak papat. Pertama namanya Kanaan, kedua namanya Syam, ketiga namanya Ham, keempat namanya Yafid. Bakat turunan Yafid tekang Jawa, cungure manslak. Lambene mancung. Makanya ini berkah wong Indonesia sing cungure pesek aja nangis. Ini karunia dari Allah karena wong cungure pesek biasanya umure dawa. Amin. Mengapa umure dawa? Karena bakal ambekan ngirit minta ampun. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saya datang ke Palestina. Saya berziarah ke kuburan Nabi Sulaiman, saya ziarah ke kuburan Nabi Syu'aib di Jordan, saya ziarah kuburan Nabi Soleh, saya ziarah kuburannya Nabi Dawud, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, termasuk ning kuburannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dikubur di bawah masjid. Jadi kalau ada orang mempersoalkan ada kuburan di depan masjid, Nabi Ibrahim kuburannya di samping masjid. Nabi Daniel kuburannya di bawah masjid. Nabi Luqmanul Hakim yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran itu dikuburkan di Kairo. Itu ning sor masjid. Kula ziarah ning kubur Nabi Ibrahim. Masya Allah. Ning kono tulisannya Makbarah Sayyidina Ibrahim. Kula ziarah. Assalamualaikum ya Nabi Allah Ibrahim. Bu, diburuki ya Bu ya, bakal sampean lewat kuburan ka uluk salam ya Bu ya. Karena wong mati iku sesungguhnya dia hidup. Rohnya hidup tidak mati. Walaupun jasadnya meninggal dunia, dipendam di alam kubur, rohnya dihidupkan lagi oleh Allah, diberikan jasad yang baru yang tidak memerlukan ruang dan waktu. Kapan bae bisa tekak maring keluargane. Sallu ala Nabi Muhammad. Kula ziarah ning kuburan Nabi Ibrahim, ning samping kubur Nabi Ibrahim ana watu ditutup peteng, kula gerayang. Tak gosok-gosok kula takon lagi pada apa wong rebutan watu kinki. Dijawab ning gaet, ini adalah batu bekas telapak sikil Kanjeng Nabi Muhammad yang sebelah kanan. Kanjeng Nabi Muhammad ziarah kubur, mudun ning kuburan Nabi Ibrahim, sikil tengene. Blok tapakannya masih ada. Tak gosok-gosok, Masya Allah sikil Kanjeng Nabi Muhammad iki
ning samping kubur Nabi Ibrahim tak ambung ya Allah, mambune wangi. Coba telapak sikile wong blok tumpal. Karena Rasulullah Muhammad keringatnya baunya harum. Sampai-sampai para sahabat mengumpulkan bekas keringat dodoknya Kanjeng Nabi dikumpulkan nganggo parfum minyak wangi. Coba keringetnya wong tumpal. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya tanya kepada guide-guide, apakah betul Rasulullah Muhammad datang ke kubur Nabi Ibrahim? Ya, ini bukti telapak kaki Rasulullah Muhammad. Kula bakal debat kalau Wahabi Salafi biar yang ngomongku. Ngapain? Kapan? Ketika Isra Kanjeng Nabi turun sebagai bentuk kesolehan seorang anak tanpa jasa doa wong tuane, tidak mungkin Rasulullah Muhammad diutus. Cek di dalam Al-Quran. Maka setelah ziarah di kuburan Kanjeng Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi Muhammad dawuh, apa dawuh? Ana da'watu Ibrahim wa busra Isa. Saya ini berkat dongane wong tuane kula singarane Kanjeng Nabi Ibrahim alaihis. Kita didoakan oleh orang tua. Saya ini bodoh, Bu. Saya ini nggak bisa ceramah, tapi wong tuane kula donga awan bengi minta kepada Allah, ya Allah jadikan generasi penerus ulama ini ada sing juguli bapane. Allah kabul. Makanya wong tua dongane landep ning anake. Sampean si ewe cilik lagi durung lahir didongakna wong tua. Begitu wong tuane langkah tegel tah beli dongakna wong tuaku. Bu, hormati wong tua. Muliakan orang tuamu. Jikalau orang tuamu masih hidup, ayo tekak maring umah wong tuane. Kalau orang tuanya sudah meninggal dunia, datang ziarahi kuburane, dongakna wong tuane, muliakan kuburan orang tuamu. Tidak musyrik, beresi, urusi, aja ake suket patok hilang arane langka, tegel kayak konon maling wong tua. Sampean ngimpi ketemu karo wong tua, sampean ku delingna. Karena anak siiran mengkonon ya, saben malam Jumat ahli kubur balik jaluk kiriman sekalimat saking Al-Quran. Barang wong tuane teka di rumah anake laka sing maca Quran, anake pada ribut dolanan. Ini kalau saya buka panjang lebar, tapi kalau ditaruh di YouTube pasti ceramahnya nggak ada suaranya. Saya salah satu orang yang tahu program Yahudi namanya Jericho 2000. Jericho 2000 itu penghancuran umat Islam di Indonesia khususnya. Dengan cara apa? Buat mereka wong Islam sengit ning kiai. Benci kepada ulama, bakal wis sengit ning kiai, kiai dimusuhi, suwe-suwe kiai bisa dipateni. Itu program Jericho 2000, dia meluncurkan dana ratusan miliar agar umat Islam di Indonesia pecah. Terjadi seperti Suriah, terjadi seperti Yaman. Untung nih Indonesia masih anak NU. Amin. Kalau tidak ada NU habis semua. Kuburan dibongkari. Sallu ala Nabi Muhammad. Ajak kalian berkat. Sebagai bentuk mahabbah rasa cinta kepada kiai. Amin. Makanya wong sing ganjarannya paling gede bengikian sing gelem ngajina berkat ing mobil kiai. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Wong tua teka di dalam mimpi pertanda jaluk kiriman donga. Wong sing wis mati beli butuh kopi, beli butuh panganan, yang dibutuhkan kiriman dongak saking anak-anaknya sing bisa maca Al-Qur'an. Lamun ora dikirimi banjur balik Brebes milih balik mengkuburan pangku tangan tetangisan, nangis ruhnya. Apakah ruh bisa nangis? Ya.
La tubtilu sadaqatikum bil manni wal ada. Bahkan zaman kian punten wong tuane sedekah untuk masjid. Tanahnya wakaf buat madrasah, tanahnya wakaf buat musola. Wong tuane mati, anake gugat wakaf wong tuane digugat tekang pengadilan, dimet masjidnya dirubuhkan. Itu sudah diprediksi. Ana dalange, Pak. Ada biang keroknya, wis met bae. Quran sudah berkata la tubtilu sadaqatikum bil manni wal ada. Maka Quran wanti-wanti, hati-hati jangan kau batalkan sedekah mbok bapane sampean, mbok bapane loman gawe masjid, ambaran oleh surga, oleh istana ning jero surga, anak yang gugat apa beli jerit wong tuane kana. Wis jam pira sih? Jam 10 lu ya. Di Jakarta, Pak. Maka saya koordinasi dengan LTM PBNU agar mereka membereskan sertifikat-sertifikat wakaf agar tidak bisa digugat. Masya Allah, nangis wong tua nih kana. Jare wong tua keterlaluan temen. Si retak payu warisan wis. Ngirim donga lak asing gelem. Sedekah kita digugat. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kirimkan doa untuk orang tua kita. Hormati jasa-jasa orang tua kita. Muliakan orang tuamu. Maka kita akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak. Khadijah ngimpi. Lagi Arab dadi rabine kanjeng Nabi Khadijah turu. Begitu Siti Khadijah turu, Siti Khadijah ndeleng ning dhuwur srengenge sing padang marek. Ngimpine ndeleng srengenge, masa anak tekang sekian wong Jagapura sing ngimpi ndeleng srengenge, masa anak. Sing ngimpi ndeleng bulan, masa anak. Paling ngimpi dicatek ulah. Dudak-udak wirog. Kula pernah ngimpi dicatek ulah beli cokot wirog sikil kula. Nggak ada. Karena semua istri Nabi mimpinya melihat matahari kalau tidak melihat bulan. Maka Nabi Yusuf ketika bermimpi, deleng anak bulan, anak bintang bersujud kepadaku. Itu Nabi. Kita masa. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngimpi deleng srengenge sing padang, marek bles manjing ning jero umay Siti Khadijah. Siti Khadijah jenggelek tangi. Begitu Siti Khadijah tangi tekak maring mamange arane Waraqah bin Naufal. Gedok lawange Waraqah tok 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 mang. Nun kon meris. Tukang song situ wis kopi durung. Ki kopi aku lagi. Mang. Sapa ning jaba kula Mang Khadijah. Ana apa nak Khadijah wong ayu. Anu mang kula arep takon. Takon apa? Naufal iki ahli takwil mimpi. Mimpi apa bae bisa dibadek. Anu mang mau bengi kula tilem, kula ngimpi ndeleng srengenge gede padang marek maring umay kula sampai manjing ning jero umay kula sampai cahaya matahari terang benderang, bahkan cahaya matahari keluar menyinari seluruh alam. Sallu ala Nabi Muhammad. Takwilkan mimpi kula iki mah dikebet ning Waraqah bin Naufal set. Masya Allah. Begitu Waraqah ndeleng mimpine takwile jerit Khadijah. Ja. Dan ngapa mang sampean jerit mang? Kita nek kaget mang. Khadijah. Sira mau bengi ngimpi delang srengenge sing padang, marak manjing umay sira sampai cahaya keluar dari pintu-pintu dan jendela. Ini tandanya besok beli suwe maning sira bakal dadi istri Nabi akhir zaman. Dadi rabi istri Nabi akhir zaman mang iya. Arane siapa mang? Arane bae bocorna. Arane Muhammad.
Lah menang baik. Arane siapa mang? Arane Muhammad. Insyaallah. Siapa sing arane Muhammad kubu ana sing merubli? Siapa sing main nama Muhammad ku siapa? Tidak boleh orang sedunia ini pakai nama Muhammad yen Kanjeng Nabi Muhammad durung dilahirakan. Betul? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim. 124.000 nabi, Daniel, Hizkiel, Yarmia, Armia, nabi itu ratusan ribu jumlah para nabi, tidak boleh ada yang pakai nama Muhammad khusus untuk kekasih Allah. Nama ini disimpan begitu Kanjeng Nabi Muhammad lahir, digendong ning bapak tua nih, dimasukkan ke dalam Ka'bah. Lalu Abdul Muttalib ngomong, tak pai aran putune kita ki. Bibir Abdul Muttalib digerakkan oleh Allah. Aku berikan nama cucuku ini dengan nama Muhammad. Jawab sih, Muhammad. Ditakoni dengan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ditakoni oleh orang yang ada di sekelilingnya. Nangapa Abdul Muttalib putune diarani aran Muhammad? Nama Muhammad bukan nama yang umum. Apa jawaban Abdul Muttalib? Aku beri nama cucuku ini dengan nama Muhammad kayyahmadahu man fis sama'i wa man fil ard, agar kelak bocah kien engkau gedene bakal dipuji oleh seluruh yang ada di langit dan dipuji oleh seluruh yang ada di bumi. Dongane wong tua man dibeli. Sampai sekian tidak ada yang putus nyebut nama Muhammad. Betul? Wong sembayang bakal beli nyebut aran Muhammad tidak sah salatnya. Betul? Wong donga sampai jaluk ya Allahumma inova apansa senia ya Allah. Beli bakal mudun-mudun yan beli nyebut aran Muhammad. Pengen dua motor Allahumma nas'alukal Honda Vario NMAX PCX oli masuk prabutut. Beli nyebut aran Muhammad. Orang yang berdoa tidak menyebut nama kekasih Allah Muhammad tertolak. Orang yang khutbah Jumat tidak nyebut nama Muhammad, tidak sah khutbah Jumatnya. Muhammad dipuji bukan hanya di langit. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan. Seluruh manusia, miliaran, jutaan manusia hidup di dunia ini semua memuji nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Kanjeng Nabi Muhammad lahir di payaran Muhammad ning Jagapura blok tumpal anak beli aran Muhammad. Ning bongos anak aran Muhammad pegawai tukang ngadu jago bu. Arannya Muhammad, oknum Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kelingan bae Khadijah ki. Kita ki bakal jadi rabine Muhammad. Disebut bae dieling-eling Muhammad, Muhammad, Muhammad. Kapan kita bisa ketemu karo Muhammad? Kapan saya bisa berjumpa dengan Muhammad? Lamun ana rangdaning Jagapura blok tumpal usia 40 tahun lagi demen duda umur bujangan umur 20 tahun pasti nembangnya makanan. Kelingan besi. Hanya dia ampun. Hanya dia yang ada di antara jantung hati. Tempatnya rindu, tempat bermanja, tempat curahan hati yang damai. Mengong mading arane wong lagi mabok. Entah apa, bagaikan kayu basah dibakar api. Api cemburu, api curiga, api kerinduan yang membara. Tarik sis. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad.
Kelingan bae Muhammad, 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 Muhammad. Kapan saya bisa berjumpa dengan Muhammad? Usia 25 tahun, Kanjeng Nabi digawa ning mamangnya Abu Thalib, ketemu karo Khadijah, menikah dengan Khadijah. Khadijah, wanita yang solihah, bagen Khadijahnya sugih kaya melawat dunia, beli wani ning suamine. Amin. Amin. Beli wani gentak-gentak ning laki. Bahkan Khadijah bakal ngundang suaminya dengan panggilan yang indah, Bu. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad teka balik dagang, Khadijah ndeleng katon mambune Kanjeng Nabi harum, katon suaminya arep balik, Khadijah gecekan lawang saking demen ning Kanjeng Nabi. Dibeluk Kanjeng Nabi Muhammad dengan panggilan yang indah, Ahmadiyah Habibi, Ahmadiyah Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam, salam. Dipanggil nama panggilan suami kekasihnya dengan panggilan yang indah, Ahmad ya Habibi. Wong blok tumpal bokat dua laki arane Darto undangan. Darto iya Habibi, Darto iya. Wis kiri moni be moni. Darto iya. Ya Habibi, Darto. Undang lakine dengan panggilan yang indah, kini undang lakine denggol, pitak, bapaknya bocah lagi apa aja matanya mendek. Khadijah pahanya yang mulia, Kanjeng Nabi Muhammad kepalanya yang mulia, sering turunin kini. Ini bupue Khadijah. Sampai Khadijah ngelus-ngelus Kanjeng Nabi Muhammad, melas Khadijah nangis. Ibu-ibu lok beli bapaknya ning bupue. Ya. Lagi apa aja ngabot-ngaboti. Kanjeng Nabi Muhammad bermanja dengan Khadijah. Kenapa? Muhammad akhlaknya terbaik, memberikan contoh kepada istrinya Khadijah menjadi wanita yang akhlaknya terbaik. Betul? Dielus-elus dengan Kanjeng Nabi Muhammad ku. Kanjeng Nabi Muhammad dan didik dingin ning rabine, Pak. Krungu beli. Di wong lanang aja enak-enak bae melas wong wadon kupas sing ngurus anak wong lanang ta wong wadon. Sing meteng wong lanang ta wong wadon. Sampen wong lanang cuma nitip perongon metune 3 kilo cang. Ayo. Nitip bae, maka wong wadon itu cetakan. Anak dari bagus apa beli, dudu urusane wong lanang, betul? Yang bisa didik anak wong wadon, wong lanang tugasnya luru duit, wong wadon tugasnya didik anak ngetokna duit. Wong lanang bibit sepira, bibite hebat, wong wadon cetakane menyon. Wah. Wes gah, burak santak. Walaupun bibitnya tidak bagus, tapi cetakannya mulia, cetakannya hebat, anaknya dari wong hebat. Betul? Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Ada seorang wanita, ada seorang Syekh Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq ngimpi. Ngimpine apa? Ketemu karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpinya Hasanuddin diperintah ning Kanjeng Nabi, ya Hasanuddin, sebarkan Islam Nusantara. Sebarkan Islam ke tanah Jawa, sebarkan Islam ke Indonesia, sebarkan ke Nusantara. Jare Kanjeng Nabi, man ro'ani fil manami faqad haqqa. Sapa wong sing ngimpi ketemu dengan aku, jare Kanjeng Nabi, maka itu betul adalah aku yang datang. Fa innahu la yatamassalu syaitan nabi, karena Kanjeng Nabi Muhammad ning jero ngimpiye beli bisa diserupakan dengan setan, tidak bisa diserupakan dengan iblis. Maka siapa wong sing ngimpi ketemu karo Kanjeng Nabi, bener iku Kanjeng Nabi Muhammad sing teka. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebarkan Islam ke Nusantara.
mangkat Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq dengan mampir ke daerah Champa, sekarang jadi Singapura. Di Malaka ada Kesultanan Islam. Islam sudah berkembang di wilayah Malaka. Anak Sultan iki dua anak wadon wonge ayu, ahli Quran, hafal Quran, dibawa ning Maulana Hasanuddin, digawa melipir mudun ning Kerawang. Begitu sampai di Kerawang, pegawaiane wadon murid Hasanuddin arane Nyai Mas Ratu Subang Larang. Pegawaiane bu cuma ngaji baik, masak enang nganggo Maulana Hasanuddin, taskun ngaji. Krungu ning raja-raja ning wilayah Nusantara, ye ning Kerawang ana wong wadon ayu, bacaan Qur'ane enak, bakal maca Qur'aniku ya Allah, godong ngarap mudun gak beli sida. Krungu raja-raja, barang raja zaman bengen, beli kenan deleng ada wong wadon ayu, ndingen dibaik diluruh. Karena raja zaman bengen pak, buka dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Nabi Sulaiman iku raja sekaligus nabi, rabine 700. Hebatnya Nabi Sulaiman, rabine 700, sewengi mampu digilir kabeh. Bu nginum jamu apa jamu? Raja-raja ning Pulau Jawa ki, Raja Blangbangan, Raja Doho, rabine ana sing 200, ana sing 180. Lamun rabine 200 sing tak pikiri dudu apa-apane kapan nganggo celana encang. Ya durung munggah melorot maning. Lah 200. Aja ngomong kayak kiai sarungan bae. Sallallahu Nabi Muhammad. Krungu raja, sehingga raja mengadakan sayembara. Siapa sing memenangkan pertandingan maka berhak mendapatkan Nyai Mas Ratu Subang Larang. Ulet raja mengeluarkan ajian-ajian, dimenangkan oleh Raja Pajajaran singarane Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi dua ilmu arane hong. Jadi lamun maca hong kuwi bermabur. Kita lamun bisa dua ilmu hong, waduh enakan. Hong mana hong menes wes hong kosen tok kabeh. Maca hong bermabur marani Kerawang. Sampai di Kerawang, Prabu Siliwangi gedok lawangannya Mas Ratu Subang Larang. Santri ayu gedok dok 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 dok. Nyai nyaut sih bu. Nyai sapa ning jaba metu Kula Pajajaran, kula arane Prabu Siliwangi Raja Pajajaran. Ana apa Kakang Prabu? Kula tekamene dua maksud, dua niat pengen ngelamar sira tak dadina permaisuri ning kerajaan Pajajaran. Gelem beli gelem, kudu gelem. Lamun beli gelem tak pateni. Sapa sing wedi diancem koran. Apa jawabannya Mas Ratu Subang Larang? Kakang Prabu, ari kula mah wong wadon. Sapa bae sing pengen ngelamar kula, sing minat karo kula kah? Mangga. Kula mah wong wadon dikawin sapa wae gelem. Cuma kang kula duwe jalukan, lamun sampean pengen ngawit kula duwe jalukan. Apa jalukane nok wong ayu? Pengen emas, mong ning Jagapura blok tumpal pirang-pirang. Mas Darto. Wis ana. Permata mong, berlian mong. Sira pengen apa? Kula wong sugih beli butuh emas. Kula anaknya sultan beli butuh permata. Sing tak jaluk ning sampean wahai Prabu Siliwangi, sampean pengen ngelamar kula, sampean kudu bisa nekak nang anggo kula, bas kawine kita pengen kalung lintang kerti jejeran 100. Jare Prabu Siliwangi, nok ajan jaluk kalung lintang kerti jejer 100. Kalung lintang kerti jejer 100 dudu dake bangsa menungsa, kunda ke bangsa jin, merkayangan, elaelu, banaspati, gendru, tek-tek kemang mang wewe, suster ngesot, pocong, sundal. Sejene. Apa jarenya Mas Ratu Subang Larang? Lamu sampean beli sanggup nekak nak kalung lintang kerti jejer 100, aja ngaku dadi wong sakti, aja mengharap-harap cintaku. Pergilah kau wahai Prabu Siliwangi. Tidak mau berkorban, balik
balik maca hong berbalik tekang Pajajaran. Sampai Pajajaran Prabu Siliwangi WA grup batur-bature. Di lebandi anak kalung lintang keti jajaran satus. Oh langka ning kene, anai ning di, anai ning tanah Arab. Beli pikir panjang, maca hong mabur biidnillah, biqudratillah, atas izin Allah Prabu Siliwangi tiba ning tanah Arab. Padahal lamun wong nganggo pesawat bae 9 jam ning awang-awang. Kecepatan pesawat itu 1400 km per jam. Lamun ndase sampai metu kah, wow bodal-badel. Saking sakti Prabu Siliwangi diizinkan oleh Allah ke tanah Arab. Ini yang tidak pernah dibuka. Begitu sampai di Arab, ninggiringane begitu Prabu Siliwangi sadar, ninggiringane ana wong lagi maca tasbih jumlahe ana 100 tasbihnya terbuat dari batu yang berwarna putih. Di malam hari terkena pancaran sinar rembulan, tasbihnya murup klorop jumlahe 100 jare Prabu Siliwangi kiyen barang emah. Prabu Siliwangi jengkelek tangi ngerasa wong sakti diumek tasbih geblek blek beli sanggup. Wong kapas sombong ilmune luntur. Baka wong Cirebon laka wong Cirebon sombong. Di Jakarta laka. Wong Cirebon ilmune beli sombong, meneng-meneng mematikan. Itu wong Cirebon. Maka wong Cirebon beli kena sombong. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sehebat-hebatnya wong ceramah kayak apa hebat, sombong wis ilmune hilang diangkat ning Gusti Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tangi maning mek maning geblak maning, tangi maning mek maning geblak maning, jare sing lagi maca tasbih sing lagi apa gedaba-gedebu geuning kono. Anu je kita pengen kunku kalung lintang kerti. Oh kian arane tasbih, ajare abah kula tasbih artinya mentas sekabeh. Dua urusan apa bae eling ning Gusti Allah gunyeren tasbih insyaallah buntas urusan hilang. Amin. Tangi bakal bengi gecek tasbih maca la ilaha sallallahu alaihi Muhammad sallallahu Muhammad bismillah singgelis bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim. Bae sindawa yang kon jaluk amalan ning kula Allahumma kafi qasadan kafi wajadan kafi dikulin kafi kaftan kafi ni amal kafi lillah Allahumma inni as'aluka wa tawassaluka bismil azam wa bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam antaj'al khalqa mahabbatan wa haibatan anni bi fadlillah. Ya Allah jadikan makhluk kabeh demen ning kita. Wong bakal deleng kedemen kabeh. Bakal lagi ceramah bae bakal jaluk ceramah aja mobilin ngumah ribut. Perlu orang itu perlu zikrullah. Hatinya supaya hidup zikir kepada Allah. La ilaha illallah. Ya, zikir. Pengen dua motor, pengen sing durung pada payu laki, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laki ya Allah, laki ya Allah, laki ya Allah. Lagi wirid dimek geblak. Sirabas manusia bangsa apa jare wong tua mau. Kula manungsa bangsa wong Buddha. Wong Buddha beli kenang ngamek-ngamekin. Terus priwen kita pengen kawin. Karo Nyai Mas Ratu Subang Larang wanita pujaanku, idaman hatiku, jantung hatiku. Rasanya mau mati lah mesti dina beli ketemu. Bengen. Barang 10 tahun maturu gua sapa kana sapa. Oh, beli kena. Anak syaratnya beli, anak. Oli, anak syaratnya. Jadi wong tau mau lamun sira sanggup syaratnya, ayo tak kena. Jadi Prabu Siliwangi sok syaratnya bae, sing penting kita kelakon karo Nyai Mas Ratu Subang Larang. Maju. Digeceki tangannya di wong tua mau. Oke, syaratnya. Siap. Ikhlas tidak ada paksaan? Iya. Wong tua mau ngucap ki kunci. Wong tua mau maca asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad Rasulullah. Blek otomatis Prabu Siliwangi melu maca syahadat, otomatis manjing Bisa saja Nyai Mas Ratu Subang Larang ngomong, "Hei Prabu, lamun sira pengen ngawin kita, manjing Islam." Oh, ini bertentangan dengan Quran.
Apa kata Quran? La ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayyi faman yakfur bittaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Tidak ada paksaan di dalam memeluk agama Islam. Enggak boleh Islam maksa bloli. Tapi dengan strategi ini Prabu Siliwangi dadi wong Islam digawa tasbihnya, tasbih ini Tanah Abang birang-birang. Ya, dikalungakan balik-balik haji pada anu tasbih biasanya ya. Kayak Prabu Siliwangi kayak ini mah. Kalungna mabur meng tanah Jawa baca hong beli butul, hilang hongnya. Hong beli butul. Jadi wong tua mau aja maca hong, maca bismillahirrahmanirrahim. Kidawa kotak ijazahna kapan-kapan ya. Tak ijazah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alaihi wa tuni muslimin. Kullu amrin dzibal la yubtada bismillahirrahmanirrahim. Apa baik perbuatan baik tidak tanpa bismillah enggak ada keberkahannya. Panjang nih kalau dibahas. Shallu ala Nabi Muhammad. Ada Iwad bin Unuk raksasa besar cuma maca bismillah mangan sepiring wareg ya. Maca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, ber dibalangna tiba ning kerawa. Begitu ndelang Prabu Siliwangi ngeceki tasbih sebagai mas kawin. Nyai Mas Ratu Subang Larang mengucap, apa ucapannya? Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Kesuwun ya Allah sampean wis ndadekaken Prabu Siliwangi dadi wong Islam, dinikah ning Prabu Siliwangi, digawa ning Pajajaran. Tekang Pajajaran singkatnya sejarah dua anak telu. Pertama arane Raden Walang Sungsang yang kita kenal dengan Ki Kuwusangkan, yang kita kenal dengan Pangeran Gagak Ireng, yang kita kenal dengan Pangeran Bango, yang kita kenal dengan Syekh Abdullah Iman, yang kita kenal dengan Pangeran Cakrabuana. Ki Kuwu Cerbon punya anak namanya Pakungwati. Yang kedua anaknya namanya Nyai Mas Ratu Rara Santang atau Nyai Mas Penata Gama Pesambangan. Ini hidup di dalam kerajaan Pajajaran. Lagi enak-enak urip ning Pajajaran, dididik ning emboke dengan pendidikan Al-Quran, wis pada apal Quran. Prabu Siliwangi balik maning ning kebiasaan lawase. Wah, ki bocah yang dididik oleh ibunya tidak cocok. Kula ngomong, terberat di dalam kehidupan kita yang jadi musuh dudu wong adoh tapi wong de wis jam rolas. Sallu ala Nabi Muhammad. Prabu Siliwangi kembali kebiasaan lamanya, mabok lagi, minum lagi, joget lagi, singa Depok maning, organan maning, sawer maning, bos Taiwan. Rabine sing kerja ning Taiwan ngosreki WC, lakine duite nyawer bos Taiwan. Bos kangkung, bos kremi. Kembali kepada kebiasaan lamanya sehingga anaknya ini yang beriman kepada Allah, taat kepada agama, Walang Sungsang lari dari kerajaan Pajajaran ke Gunung Merapi bimakna ma'rifatullah. Maka wali akeh ning gunung. Kanjeng Nabi Muhammad terima wahyu pertama ning lautan ning gunung. Gua Hiro, Jabal Nur. Ma'rifatullah. Ketemu karo Syekh Danuwarsi. Dipai klambi anak kembang-kembange, lamun klambi kindinggo ngedak banyu beli kelem, lamun ngedak banyu beli kelem, lamun anak geni beli panas, lamun lewat hutan bisa mabur. Oh, kapan-kapan kembang-kembangnya dibuka sejarah. Tekang Cirebon disusul ning adene Nyai Mas Ratu Rara Santang lari menggunung Cangak ketemu sama Nyai Endang Seketi nyusul maning ning Cirebon. Mangkat haji ke Baitullah, Walang Sungsang tadi haji bernama Syekh Abdullah Iman atau Syekh Samadullah. Rara Santang ditaksir ning gubernur Mesir namanya Sultan Abdullah bin Sultan Hud mim Bani Israel, dua anak lanang loro. Pertama namanya Syarif Hidayatullah. Menyebarkan Islam sampai ning Madura. Mbah Khalil itu turunan Cirebon sampai Banyuwangi, terus sampai ke Kiai Hasan Besari di Ponorogo, itu nasabnya semua dari Cirebon. Cek kalau tidak percaya, maka Cirebon ikut tua.
Nyebar agama-agama Allah, nyebar pondok-pondok pesantren, itu bersumber daripada perjuangan ulama, berasaskan dari asal muasal menikah Prabu Siliwangi dengan Nyai Mas Ratu Subang Larang. Maka wanita adalah penopang bagaimana kehidupan laki-laki, sukses atau tidaknya bergantung wanitanya. Wanita bisa menjadi soleh atau tidak, bagaimana didikan suaminya. Mudah-mudahan manfaat. Pengantinnya Allah jadikan sebagai pengantin yang soleh dan solehah. Anak keturunannya dijadikan sebagai dzurriatan thayyibah, keluarga yang baik, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah jadikan para ahli-ahli Quran. Allah jadikan kita malam hari ini sing dodok bangikieun, saksikan ya Allah. Saya yang duduk malam ini sampai jam 12 lewat 46 menit. Saksikan tempat duduk kami ya Allah. Nanti angkat yaumal mahsyar ya Allah sebagai pendorong amal-amal kami ya Allah. Kami yang duduk malam hari ini berkumpul dengan para alim ulama kiai, jadikanlah kami dan kumpulkanlah kami bersama para alim ulama dan kiai, amin. Kami yang membawa anak kecil ya Allah, karena sebagai bentuk rasa cinta kami kepada para alim ulama dan kiai, anak-anak kami jadikan sebagai anak-anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, persaksikanlah kami malam hari ini, kami duduk ya Allah dalam rangka menuntut ilmu kepadamu ya Allah. Dan hapuskanlah dosa-dosa kami ya Allah. Hapuskanlah dosa-dosa kami ya Allah. Bukankah Nabi-Mu pernah berjanji, siapa orang yang duduk mendengarkan tausiah agama, membahas tentang sejarah Nabi, maka dosanya akan diampuni ya Allah. Siapa membahas orang-orang yang soleh, maka itu penghapus dosa ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami selalu condong untuk menghadap ke arah Baitullah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Kau palingkan hati kami setelah Kau berikan hidayah ke dalam hati kami. Kami yang duduk malam hari ini mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat, berkah. Keluarga kami dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja kita simak bersama Mau'izatul Hasanah, taburan mutiara ilmu dan hikmah yang baru saja disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Wahab SE. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan juga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antara poin penting yang baru saja beliau sampaikan, bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang paling sakral dalam kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Untuk itu, di dalam pernikahan bukan hanya sekedar qabiltu, bukan hanya sekedar saya terima, lebih daripada itu, melibatkan dosa-dosa dan juga tanggung jawab istri yang harus dibebankan oleh sang suami. Sementara itu, kewajiban istri cuma satu, yaitu taat dan patuh kepada sang suami, dan yang paling penting, ajang lawan ning laki. Dan masih banyak lagi poin-poin penting yang baru saja beliau sampaikan dari awal sampai akhir. Semoga Allah memberikan rahmat, doa dan juga kebaikan untuk beliau Bapak Kiai Haji Abdul Wahab SP. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menutup perjumpaan kita pada malam hari ini, kami haturkan dan kami sumanggahaken dumateng beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mursyidi untuk memimpin jalannya doa. Kepada beliau dengan segala hormat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina
وكرمنا ودخرنا مولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الذاكرين حمد الشاكرين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا وفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بفضلك عمنا وبلطفك خفنا. اللهم اجعل هذا العقد عقدا مباركا معصوما والف بينهما بين إروانتو للنور عيني كما ألفت بين آدم وأمنا حواء والف بينهما كما ألفت بين سيدنا يوسف وزليخة والف بينهما كما ألفت بين سيدنا موسى وصفورة والف بينهما كما ألفت بين سيدنا إبراهيم الخليل وهجره وساره والف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى والف بينهما كما ألفت بين سيدنا علي المرتضى وفاطمة الزهراء البتول بنت سيدنا رسول. اللهم اجعل اللهم بارك لنا اللهم بارك لهما وارزقهما رزقا واسعا مباركا حلالا طيبا في عمرهما وحياتهما ودنياهما وآخرتهما يا الله. اللهم اكفihima مؤنة الدنيا والآخرة. اللهم يا الله اللهم اخرج من صلبهما ذرية طيبة بارا لوالديه يا الله. يا قدوس سهل لنا باللولوس ببركة حبيب محمد الإدرس يا الله. اللهم يا الله اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر وما بطن. اللهم بارك لنا في حياتهما. اللهم بارك لنا في عمرنا. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأزواجنا وذرياتنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ادفع عنا الغلاء يا الله. اللهم اكشف عنا ما نزل بنا من در وكل ما أردت وخلصنا خلاصا جميلا يا الله. اللهم يا الله اللهم يا مودع كل شكوى ويا شاهد كل نجوى ويا عالم كل خفية ويا كاشف كل بلية يا منجي موسى ومحمد وإبراهيم الخليل صلوات الله عليهم أجمعين. ندعوك يا إلهنا دعاء من استدت فقته وضعفت قوته والغريق الملهوف المكروب المشهوف الذي لا يجد لكسف ما نزل به إلا أنت ولا إله إلا أنت. فارحمنا يا أرحم الراحمين فارحمنا يا أرحم الراحمين فارحمنا يا أرحم الراحمين فارحمنا يا أرحم الراحمين. واكشف عنا ما نزل بنا tangannya kemurab kabeh. واكشف عنا ما نزل بنا من عدونا وعدوك الشيطان الرجيم ومن هؤلاء القوم الظالمين الباغين إنك على كل شيء قدير. وغوصا maknane kula nyuwun tulung nyuwun dipun tuduhaken jalan ingkang leres bener jejeg. Innaka ya wa gausa ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya Allah ya bari'u lima ya bari'u ya bari'u ya fattahu ya fattahu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina
قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله يا رب العالمين الرحمن الرحيم صراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan banyak terima kasih dumateng beliau yang mulia Bapak Kiai Haji Mursidi. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula lah rangkaian acara pada malam hari ini. Tasyakkur walimatul ursi Ananda Mbak Nur Aini SPD dengan Mbak Ermanto. Semoga berkah, keberkahan dan kemanfaatan senantiasa tercurah limpahkan kepada kita semua, khususnya kedua pengantin Mbak Nur Aini dan Mas Ermanto. Semoga Allah menjadikan keduanya mahligai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Akhirnya dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.